Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan materi hukum acara pidana bagian yang ketiga. Namun sebelum kita melanjut kepada pokok pembahasan materi, jangan lupa untuk subscribe yang satu ini. Penyelidikan dan penyidikan hukum acara pidana bagian kedua. Nah, apa yang dimaksud dengan penyelidikan? Sebagaimana diatur di dalam pasal 1/5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana. Dari penjelasan di atas, penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sebab sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Jadi, sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dahulu penyelidikan oleh penjabat penyelidik dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut dari penyidikan. Nah, sedangkan penyidikan diatur di dalam pasal 1/1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apa yang dimaksud dengan penyelidikan? Ya, ini serangkaian tindakan yang dilakukan penjabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku dari tindak pidana. Nah, oleh karena itu, siapa yang berwenang dalam melakukan penyelidikan sebagaimana diatur di dalam pasal 1/4, penyidik adalah penjabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang. Hal mana disebutkan di dalam pasal 4. Yang berwenang melaksanakan fungsi penyelidikan adalah setiap penjabat polisi negara Republik Indonesia. Ya. Atau secara tegasnya, penyelidik adalah setiap penjabat polisi Republik Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 1/4 dan pasal 4 tersebut jelas, kepolisian adalah penyelidik tunggal atau monopoli dari penyelidikan suatu tindak pidana. Dari penyidikan
yang menjadi monopoli tunggal Kepolisian Republik Indonesia, maka lahirlah fungsi dan wewenang penyelidik, ya, sebagaimana diatur dalam pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Maka dapat ditinjau dari beberapa segi, ya. Satu, menerima laporan atau pengaduan. Ya, penyelidik mempunyai hak dan kewajiban untuk menindaklanjuti, bisa tentang telah atau sedang maupun diduga akan terjadi suatu peristiwa pidana. Penyidik wajib dan berwenang menerima pemberitahuan laporan sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir 24. Wewenang penyidik yang kedua, yakni mencari keterangan dan barang bukti. Fungsi penyelidikan dimaksudkan sebagai langkah pertama atau sebagai bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan, guna mempersiapkan semaksimal mungkin fakta, keterangan, dan bahan bukti sebagai landasan hukum untuk memulai penyidikan. Kewenangan yang ketiga adalah menyuruh berhenti orang yang dicurigai, sebagaimana dalam pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kepada penyelidik menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, ya, adalah hak bagi penyidik untuk melakukan tindak menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan sekaligus menanyakan identitas orang yang ditanyai. Oleh karena itu, tidak perlu penjabat polisi Republik Surat memerlukan surat perintah khusus atau dengan surat apapun apabila terjadi hal sebagaimana demikian kewenangan yang ketiga ini. Tindakan lain, kewenangan selanjutnya adalah tindakan lain menurut hukum. Tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab sesungguhnya sangat kabur. Rumusan ini tidak jelas apa yang dimaksud dengan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Ya, nah, dalam ketentuan pasal 5 ayat 1 huruf A butir 4 tersebut, ya, yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat tidak bertentangan dengan satu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukan tindakan tersebut. Tindakan itu harus patut dan masuk akal atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa. Yang terakhir, menghormati hak asasi manusia. Walaupun kepolisian mempunyai hak memberhentikan terhadap orang yang disangka atau diduga melakukan tindak pidana, namun kepolisian diwajibkan untuk memenuhi kelima syarat tersebut, sehingga kepolisian untuk menghentikan seseorang, polisian wajib memenuhi syarat kelima hal tersebut. Nah, selanjutnya, kewajiban penyelidik menyampaikan laporan sebagaimana diatur di dalam pasal 5 ayat 1 huruf A dan B. Pengertian laporan hasil pelaksanaan tindakan penyelidikan harus merupakan laporan tertulis. Hal ini kenapa? Penyidik merupakan bawahan atau sifatnya di bawah petunjuk oleh penyidik. Makanya
wajib diberikan laporan tertulis sebagaimana dalam pasal 5 ayat 1 huruf A dan B. Nah, berikutnya dalam tahap penyidikan sebagaimana saya sebutkan tadi adalah sebuah serangkaian tindakan penyidik, ya kan, mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangka atau pelaku dari tindak pidana. Nah, hal ini perlu ditindaklanjuti mengenai penjabat penyidik sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir 1 Jungto pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Nah, di mana di dalam aturan tersebut memberikan pembedaan apa yang dimaksud dengan penjabat penyidik Polri, penyidik penuh, penyidik pembantu, dan penyidik pegawai negeri sipil. Namun karena lahirnya PP nomor 58 tahun 2010, setiap penjabat kepolisian Republik Indonesia adalah penyidik. Penyidik itu adalah Polri atau Kepolisian Republik Indonesia. Nah, hal ini perlu saya garis bawahi mengenai penyidik pegawai negeri sipil. Ya, sebagaimana yang telah diubah dari peraturan pemerintah tersebut, penyidik pegawai negeri sipil kedudukannya berada di bawah koordinasi penyidik Polri atau di bawah pengawasan penyidik Polri. Penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan amanah atau tugas tanggung jawab sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat 1. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu harus melaporkan secara tertulis dan penyidik pegawai negeri sipil selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan semua harus diserahkan kepada penyidik Polri untuk disampaikan kepada penuntut umum. Bagaimana tindakan kepolisian dalam hal tertangkap tangan? Hal ini berhubungan dengan menyuruh berhenti seseorang ketika saat berjalan atau di mana saja. Ya. Nah, tertangkap tangan yang diatur di dalam pasal 1 butir ke-9 adalah tertangkap tangan seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau tengah melakukan tindak pidana, pelaku dipergoki oleh orang lain, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya. Yang terakhir, atau sesaat kemudian pada orang tersebut ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelaku dari suatu tindak pidana. Nah, tindakan tertangkap tangan bagi masyarakat sebagai orang pendukung hak dan kewajiban adalah sifatnya hak sebagaimana diatur dalam pasal 111 memberikan dasar tentang cara-cara penyelesaiannya sebagai berikut ya. Setiap orang berhak menangkapnya tidak terkecuali siapapun. Berhak untuk menangkap orang sedang tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Akan tetapi harus diperhatikan kata hak yang terdapat dalam ketentuan ini bukan kewajiban melainkan hak. Berarti orang yang melihat atau memergokinya boleh mempergunakan haknya untuk menangkap, boleh
Tidak. Namun berbeda halnya dengan kewajiban bagi orang yang memiliki tugas ketertiban dan keamanan umum. Sifatnya adalah wajib bagi mereka menangkap pelaku dari tindak pidana. Selanjutnya, apabila tersangka tindakan tertangkap tangan, selanjutnya dengan segera menyerahkan tersangka termasuk segala barang bukti kepada penyidik. Dan penyidik atau penyelidik yang menerima penyerahan tersangka secepat mungkin wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan ruang lingkup penyelidikan. Nah, penjabat penyidik atau penyidik mendapat laporan ya untuk segera datang memeriksa tempat kejadian dan berwenang melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat tersebut selama pemeriksaan belum selesai di tempat itu. Nah, mengenai sifat larangan untuk tidak meninggalkan tempat kejadian adalah bersifat perintah atau paksaan atau yang disebut dengan imperatif. Ya, imperatif. Pemanggilan yang dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur dalam pasal 1, pasal 7 ayat 1 merupakan wewenang kedua dari penjabat penyidik dan penyidik. Ya. Wewenang penyidik pembantu meliputi seluruh wewenang yang dimiliki penjabat penyidik kecuali mengenai penahanan di sini. Nah, sebagaimana dalam pasal 7 ayat 1, rincian wewenang yang dimiliki penyidik adalah sebagai berikut. 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. 2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian. 3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Nah, mengenai pemanggilan, hal ini bertujuan demi untuk melakukan pemeriksaan penyidikan dan penyidik pembantu mempunyai wewenang melakukan pemanggilan tersangka karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa, alasan untuk pemanggilan oleh penyidik. Ya. Di mana pemanggilan tersebut haruslah sesuai dalam ketentuan yang sah. Pemanggilan pada tingkat pemeriksaan penyidikan diatur di dalam pasal 112, pasal 119 dan pasal 227 Kitab Undang Hukum Acara Pidana, di mana pemanggilan tersebut harus berbentuk surat panggilan dengan bertujukan alasan pemanggilan serta surat panggilan ditantangkan oleh penjabat penyidik. Selanjutnya pemanggilan memperhatikan dengan waktu yang wajar dan layak, minimal sebagaimana dalam pasal 112 ayat 1, minimal selamanya 3 hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan dalam surat panggilan. Nah, kewajiban penyidik memberitahukan kepada penuntut umum wajib memberitahukan kepada penuntut umum
sebagaimana azas diferensiasi fungsional antara penjabat polisi dengan penuntut umum ya saling koordinasi atau disebut dengan azas diferensiasi fungsional sebagaimana telah kita jelaskan di dalam hukum acara pidana bagian yang kedua mengenai fungsi-fungsi dalam undang-undang hukum acara pidana. Nah, kewajiban kedua yaitu memberitahukan tersangka tentang haknya. Penyidik sebelum mulai melakukan pemeriksaan wajib memberitahu dan memperingatkan tersangka akan haknya untuk mencari dan mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau beberapa orang penasihat hukum sesuai dengan ketentuan di atas. Ya. Nah, terdapat dua sisi mengenai tampilan penasihat hukum pendampingi seorang tersangka. Sisi pertama, bantuan hukum dari penasihat hukum benar-benar murni berdasarkan hak yang diberikan hukum kepadanya dengan syarat tersangka dianggap mampu untuk mencari sendiri penasihat hukum. Syarat kedua, di samping tersangka sendiri mampu juga tindak pidananya tidak diancam dengan hukuman mati atau hukuman 15 tahun ke atas atau tidak mampu. Atau kalau tidak mampu diancam dengan tindak pidana kurang dari 5 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 56 Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Nah, pada sisi seperti ini diserahkan kepada kehendak tersangka apakah dia akan mempergunakan haknya mencari atau mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum. Oleh karena itu kepadanya diberikan kebebasan untuk menunjuk penasihat hukum yang dikehendakinya. Sisi kedua, pemberian bantuan hukum oleh penasihat hukum bukan semata-mata hak dari tersangka, tetapi berubah sifatnya menjadi kewajiban penyidik atau kewajiban dari aparat penegak hukum pada semua tingkatan pemeriksaan, baik pada tingkat penuntutan dan persidangan. Hak tersangka dan kewajiban penyidik disebabkan beberapa faktor. Faktor pertama, tindakan pidana yang diancam kepada tersangka atau terdakwa merupakan ancaman hukuman mati atau ancaman pidana 15 tahun ke atas. 2. Bagi mereka yang tidak mampu untuk mempunyai dan mendatangkan bantuan penasihat hukum, sedangkan ancaman pidana yang disangkakan atau didakwakan kepadanya 5 tahun atau lebih. Sifatnya adalah wajib bagi penyidik untuk memenuhi bagi orang yang tidak mampu. Terima kasih. Akhirnya kita sampai di penghujung sesi hukum acara pidana bagian ketiga, di mana kunci dari materi ini kita harus terlebih dahulu mengetahui di mana letak perbedaan penyidikan dan penyidikan. Walaupun tindakan penyelidikan dan penyelidikan itu merupakan serangkaian satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, di mana penyelidikan ya ini menemukan keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan atau pelanggaran yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana. Sedangkan penyelidikan untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti sehingga menjadi terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya atau pelaku dari tindak pidana. Nah, tindakan penyelidikan dan penyidikan ini merupakan monopoli tunggal sebagaimana diatur di dalam pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah,
di mana kepolisian sebagai penyidik tunggal di dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana itu memiliki fungsi dan wewenang yang diatur di dalam pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya, ini bagian pertama, menerima laporan atau pengaduan. Kedua, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai. Tindakan lain menurut hukum. Tindakan lain menurut hukum memberikan kalimat yang samar tentunya, yang harus diteliti terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan tindakan lain menurut hukum. Nah, di sini tidak bertentangan dengan hukum, selaras dengan kewajiban hukum. Tindakan itu harus patut dan masuk akal atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan, memaksa dan menghormati hak asasi manusia. Itu disitulah pengertian mengenai tindakan lain menurut hukum. Penyelidikan kewenangan berdasarkan perintah. Di sini tugas penyelidikan adalah kewenangan berdasarkan perintah dari penyidik. Masalah pengangkatan penjabat yang diatur di dalam pasal 10 KUA dan PP nomor 58 tahun 2010 tentang perubahan atas PP nomor 27 tahun 1983, di mana di dalam peraturan pemerintah tersebut menyebutkan semua anggota kepolisian adalah penyidik Polri. Nah, hal di sini oleh karena itu perlu kiranya diperdalam mengenai penyidik pegawai negeri sipil yaitu berkedudukan di bawah sifatnya di bawah koordinasi dan di bawah pengawasan penyidik Polri, dan memberikan petunjuk harus melaporkan tentang suatu tindak pidana, karena tindak penyidik pegawai negeri sipil ini di bawah sifatnya koordinasi dan di bawah arahan dari penyidik, sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan tindak pidana dia harus melaporkannya kepada penyidik Polri. Demikianlah kesimpulan dari materi hukum acara pidana bagian ketiga ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.